Sampurasun, dulur-dulur sadayana. Apa kabar dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini Mimin si Bejo mau ngasih alur film yang semoga memanjakan para dulur-dulur sekalian. Jangan lupa support channel ini, subscribe, like, komen, dan share, biar Mimin semangat bikin kontennya. Kalau sudah, terima kasih. Bagi sebagian yang belum tahu, film ini adalah film drama aksi fantasi Amerika Serikat tahun 2020 yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures, disutradarai oleh Nicky Caro, merupakan adaptasi live action dari film Walt Disney Animation Studios tahun 1998 dengan judul yang sama, berdasarkan cerita rakyat Tiongkok Ballad of Mulan. Film ini dibintangi oleh Liu Yifei sebagai peran utamanya bersama Donnie Yen, Chima, Jason Scott Lee, Jason An, Ron Yuan, dan Gong Li. Dalam film tersebut, Hua Mulan, putri tertua dari seorang prajurit terhormat, menyamar sebagai seorang pria untuk menggantikan ayahnya yang sakit selama wajib militer umum untuk melawan tentara Roran di Imperial China. Film ini sangat dinanti oleh para pecinta Disney yang sempat beberapa kali ditunda penayangannya karena pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke rilis pada tanggal 4 September 2020 lalu. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang wanita muda bernama Mulan yang menyembunyikan identitasnya serta menyamar sebagai pria untuk menggantikan ayahnya menjadi perwakilan perang dan memikul beban untuk menjaga kehormatan keluarganya. Film ini bermula dari sang Mulan kecil yang sedang berlatih menggunakan tongkat kayu. Ia memiliki kekuatan atau tenaga dalam yang luar biasa dari tubuhnya, atau orang Cina biasa menyebutnya Qi. Namun sangat disayangkan pada saat itu Mulan tidak bisa menggunakan keahliannya karena peraturan dinasti di zaman itu melarang wanita melakukan hal yang dilakukan pria, salah satunya mempelajari ilmu bela diri. Alasannya hanya akan membawa aib bagi keluarganya. Sedang wanita pada masa itu harus membawa kehormatan bagi keluarganya. Mulan berasal dari marga keluarga Hua, yang dimana ia tinggal satu desa dengan berbagai marga lainnya dan hidup berdampingan satu sama lain. Hingga pada suatu ketika, Mulan membantu ayahnya untuk mengapi semua ayam ke kandangnya, yang menyebabkan Mulan beraksi untuk mengapi ayamnya yang bandel. Semua orang keheranan melihat tingkah Mulan di usia seperti itu, namun bertingkah seperti laki-laki. Karena terlihat di sana Mulan naik turun genteng dan sebagainya. Sang ayah yang awalnya bangga, namun melihat respon dari semua warga yang tak senang dengan apa yang dilakukan Mulan, memutuskan untuk membuat Mulan menyembunyikan kekuatan Qi-nya karena sang ayah khawatir akan kehormatan keluarganya di masa depan. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Di sebuah jalur perdagangan yang terkenal pada masanya, seorang pedagang yang sedang berjalan menuju Cina, lalu pedagang tersebut dihampiri seorang wanita misterius yang terlihat memiliki ilmu tinggi.
Pada zaman itu, wanita seperti ini disebut wanita penyihir. Sang penyihir pun seperti menghipnotis si pedagang, lalu merasuki raga si pedagang. Kemudian ia menuju sebuah kota perdagangan yang dalam cerita akan diserang oleh kaum Ruran. Hingga terjadilah pertempuran yang dimana si wanita penyihir itu kembali ke wujud aslinya, lalu memulai penyerangan dari dalam kota dan membukakan pintu gerbang hingga kaum Ruran bisa masuk. Pada akhirnya kota tersebut pun diambil alih oleh kaum Ruran dan tersisa satu prajurit yang kembali dirasuki oleh si wanita penyihir. Si penyihir pun melapor kepada sang raja perihal kejadian di kota perdagangan. Lantas raja langsung memberi titah wajib militer untuk mempertahankan kedaulatan dan negaranya, dengan meminta mengirimkan satu orang anak laki-laki sebagai perwakilan dari setiap anggota keluarga sepenjuru negeri untuk dilatih menjadi prajurit sejati. Penyihir tadi pun meninggalkan aula pertemuan lalu meninggalkan istana. Sang penyihir pergi menemui Borihan, yaitu pemimpin kaum Ruran, yang ternyata si penyihir bekerja untuknya. Karena Borihan memanfaatkan dia dengan mengakui kekuatan Ci-nya yang tidak diakui oleh orang lain, mengingat dia hanyalah seorang wanita. Kita beralih pada Mulan yang sudah beranjak dewasa, di mana Mulan akan segera dijodohkan. Didandani sedemikian cantik, lalu dilatih layaknya perempuan seperti biasanya. Di tengah pelatihan, tiba-tiba muncul laba-laba yang adik Mulan begitu fobia terhadap laba-laba. Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun sayang, penjodoh desa memarahi Mulan karena memindahkan tekonya. Laba-laba pun kembali merayap dan terjadilah kejadian yang luar biasa, di mana Mulan mengeluarkan kekuatan seni bela diri dan Ci-nya untuk menangkap laba-laba tersebut. Acara perjodohan pun dibatalkan dan Mulan dicemoohkan hingga nama keluarganya dibawa-bawa dan dipermalukan dengan menyebut keluarga Hua tidak mendidik wanita dengan benar. Kemudian datanglah utusan dari sang raja untuk memberikan titah wajib militer bagi setiap warga di desanya, dan masing-masing keluarga harus mengirimkan satu anak laki-laki. Kemudian di desa Mulan, satu persatu kepala keluarga pun mengambil surat tugas itu. Tiba bagi keluarga Hua, ayah Mulan pun langsung mengencangkan ikat kakinya dan mengambil surat itu, lalu menjelaskan pada utusan bahwa ia akan menjadi perwakilan mengingat keluarganya tidak memiliki anak laki-laki, meski mengingat kondisinya yang sudah tak bisa mengikuti perang lagi karena cedera saat perang sebelumnya. Siang berganti malam, di mana keluarga Hua sedang makan malam. Ibu dan adik Mulan mengeluhkan perihal keputusan yang diambil ayahnya yang mau mengikuti perang. Namun ayah Mulan marah dan berbicara, "Inginkah kau nantinya keluarga Hua dicap sebagai pembangkang di mata raja?" Mulan pun merespon ucapan ayahnya, "Andai aku anak lelaki, ayah tak akan perlu pergi perang dengan kondisi yang seperti ini." Marah sang ayah pun belum surut, lalu ia pun pergi meninggalkan mereka. Mulan pun mencoba bicara pada ayahnya. Terlihat ayahnya sedang memegang pedang dan Mulan pun melihat tangan ayahnya yang bergetar saat memegang pedang tersebut. Karena faktor usia dan sudah lama tak berlatih bela diri hingga Ci-nya sudah melemah. Ayahnya bercerita pada Mulan bahwa pagi harinya ia akan berangkat menuju panggilan militer.
Sontak membuat Mulan takut dan ia berasumsi jika ayahnya berangkat pagi itu, dipastikan ayahnya tidak akan kembali dengan selamat. Melihat situasi dan kondisi yang tengah dihadapi. Di saat keluarga Mulan tidur, Mulan memberanikan diri memegang pedang yang bertuliskan 3 pilar milik ayahnya: setia, berani, dan jujur. Dan karena ia tak ingin ayahnya pergi, ia mengambil pedang dan baju zirah ayahnya dan memutuskan untuk pergi berperang menggantikan ayahnya dan berpura-pura menjadi lelaki. Hingga di pagi hari, ayah dan ibunya pun kaget melihat baju dan pedangnya sudah tidak ada. Mereka berpikir hanya Mulanlah yang bisa melakukan hal ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa pada Dewa Phoenix agar bisa memberikan keselamatan kepada putrinya. Di tengah jalan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan. Juga harus melewati gurun yang amat panas hingga ia kelelahan dan tersesat. Bekal yang ia bawa pun mulai menipis. Bahkan air minum pun sudah habis. Yang tersisa hanya sebuah apel yang mulai membusuk. Mulan pun memberikan apel kepada kuda yang ditungganginya karena merasa si kuda lebih membutuhkan makanan itu. Mulan pun tertidur karena kelelahan. Lalu datanglah jelmaan burung Phoenix yang seakan sengaja mendekati Mulan, lalu menuntun jalan. Dan syukurlah berkat si Phoenix, Mulan selamat hingga di pintu gerbang pelatihan. Di sana Mulan mulai berlatih dengan para laki-laki dari setiap utusan, sembari harus terus menyembunyikan identitas wanitanya. Hingga suatu ketika terjadi tragedi Mulan jatuh yang mengharuskan Mulan memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menerima uluran tangan dari Hong Hui, yaitu rekan seperjuangannya. Mereka pun terlibat pertarungan hingga datang ketua pelatih bernama Tung, atau bisa dikatakan jenderal juga, dan bertanya nama kepada Mulan. Mulan memilih nama Hua Jun sebagai nama samarannya. What is your name? Hua Jun, Commander. Singkat waktu, Mulan ditempatkan di asrama beserta teman-temannya yang dimana membuat dirinya tak nyaman. Ia tidak bisa melakukan hal yang leluasa, termasuk saat hendak mengganti baju. Kemudian pas mau mandi, hingga Mulan pun akhirnya memutuskan untuk tidak mandi selama tinggal di asrama. Tapi tetap mandi sih di ceritanya. Esokan harinya, Mulan dan yang lainnya mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, membelot, dan bergaul dengan wanita di area pelatihan, hukumannya adalah mati. Jika tidak jujur, hukumannya diasingkan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sanalah Mulan termenung karena ketidakjujuran menyembunyikan identitasnya. Latihan pun dimulai dari keterampilan menggunakan pedang, tombak, panah, silat, pedundung, kungfu, dan sebagainya, hingga mengangkat air melintasi gunung lewati lembah. Beberapa hari pun berlalu hingga Mulan mulai memperlihatkan kemampuan bela diri dan chi-nya yang selama ini ia sembunyikan. Terbiasa dengan menyembunyikan keterampilannya, Mulan pun merasa sangat bersalah. Kemudian berlari meninggalkan area latihan. Namun Mulan malah mendapat sanjungan dari temannya dan jenderal. Tentu tanpa mengetahui identitas Mulan yang sebenarnya. What else have you been hiding? Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Para musuh dari kaum Ruran yang dipimpin Burikhan kembali memulai serangan. The next garrison. Destroy it. Mulan pun sudah mulai terbiasa mengontrol kekuatan chi yang dimilikinya dengan baik, hingga ia termasuk salah satu prajurit yang paling berbakat di antara teman-temannya. Mulan pun terus belajar tanpa henti hingga ia satu-satunya prajurit
yang bisa mengangkat air dengan posisi tangan lurus menuju puncak. Teman-temannya termasuk Hong Hui sangat terkesan dan takjub akan kepiawaian Mulan. Hari perang pun tiba. Meski latihan belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang. Karena muncul kabar dari tempat pelatihan lain, sudah terjadi peperangan yang menjatuhkan banyak korban akibat serangan Boleh Khan dan kaumnya. Di malam harinya mereka berangkat ke tempat tujuan dan benar saja kabar yang telah menelan banyak korban itu memang benar adanya. Dan mereka kembali mengatur ulang strategi untuk keesokan harinya. Besoknya perang terjadi di mana Mulan dan kawan-kawannya harus bertempur sekuat tenaga, mempertaruhkan segalanya agar bisa melindungi negaranya. Perang sudah tak bisa dihindari. Beberapa pasukan khusus Ruran berbelok arah dan berlari. Lalu Jenderal Tung memerintahkan Mulan dan beberapa rekannya mengejar, dan terjadi aksi panah memanah di atas kuda yang berlarian hingga menewaskan semua rekan Mulan kecuali dirinya. Mulan pun membulatkan tekad untuk mengejar kaum Ruran sendirian, namun ia kehilangan jejak. Tiba di suatu tempat, si wanita penyihir mendatangi Mulan dan bertarung dengannya. Penyihir tahu identitas Mulan yang sebenarnya, lalu menyebutkan dirinya sama dengan Mulan. Sesama wanita yang tidak diakui bakatnya, lantas penyihir bertanya siapakah Mulan sebenarnya. Mulan pun menjawab, "Aku Hua Jun, prajurit negeri ini." I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Penyihir bertanya hingga ketiga kalinya, tapi Mulan memberikan jawaban yang sama. Penyihir pun menyerang Mulan dan berkata, "Matilah kau dalam kepura-puraan." Mulan pun terbentur dan jatuh pingsan. Hingga ketika sadar ia termenung dan melihat ketiga pilar yang berada di pedangnya. Kini ia sadar bahwa dirinya telah mengabaikan pilar kejujuran. Lalu ia memberanikan diri memperlihatkan identitas aslinya bukan sebagai Hua Jun, melainkan Hua Mulan. Kembali ke medan tempur dan membantu teman-temannya dengan mengerahkan seluruh ilmu dan chi-nya yang sudah tidak diragukan lagi. Hingga ketika beberapa pasukan kalah sehingga membuat temannya terpojok dan membuat formasi dadakan untuk melindungi sisa prajurit karena serangan bola api yang diluncurkan oleh kaum Ruran. Mulan pun terpikir ide untuk melongsorkan salju dari gunung yang berada tepat di atas kaum Ruran. Semua kaum Ruran pun tertimpa longsoran salju sehingga tidak bisa menyerang pasukan kerajaan. Mulan pun berlari menunggangi kuda menolong teman-temannya. Akhirnya mereka selamat dengan ide yang digunakan Hua Mulan, seorang prajurit pertama yang tangguh di era itu. Mulan pun mengakui kesalahan karena ketidakjujurannya kepada jenderal dan temannya yang tersisa. Namun jenderal malah mencaci dan mencemooh Mulan dengan kata penipu hingga Mulan dijadikan aib bagi keluarga Hua. Mulan pun diasingkan dan diusir serta dicap sebagai penipu dan aib bagi negara dan keluarganya. Namun dengan tegas Mulan meminta pada sang jenderal untuk dieksekusi mati saja daripada ia membawa aib bagi keluarganya. Namun karena sebuah aturan, Mulan pun tetap diberi hukuman pengasingan. Ia berjalan meninggalkan medan tempur lalu termenung dan menangis sejadi-jadinya atas apa yang terjadi. Bukan karena takut pada sebuah kematian, melainkan ia mengingat keluarga yang ia tinggalkan. Ia mengingat dirinya akan menjadi sumber petaka bagi keluarganya karena apa yang terjadi saat ini.
Di tengah tangisan dan penderitaan yang tengah dirasa Mulan, wanita penyihir menghampirinya lalu berkata, "Kita sama saja." Seorang wanita yang hanya dipandang sebelah mata, dikucilkan dan diasingkan tanpa menghargai kekuatan yang kita miliki. Mereka menghakimi kita karena kita wanita. Maka mari bergabunglah denganku. Kita akan menjadi yang tidak terkalahkan. No village, no family. Merge your path with mine, and we'll be stronger together. Namun Mulan tak sedikit pun goyah dengan ucapan penyihir dan jiwa kesatrianya serta keloyalannya terhadap negara. Tidak sedikit pun luntur meski jenderal dan teman-teman seperjuangannya telah mengasingkannya. Hingga ia mengetahui informasi yang tak sengaja dibocorkan oleh penyihir. Mulan pun langsung mencari jenderal untuk melaporkan informasi bahwa penyerangan yang tadi terjadi hanyalah pengalihan oleh pimpinan musuh Borihan. Karena sebenarnya beberapa kaum Roran beserta Borihan sedang menyelinap masuk ke dalam istana untuk membunuh sang raja. Namun setelah sampai dengan berita tersebut, jenderal malah menyuruh mengeksekusi Mulan. We must strike to the Emperor. His life is in danger. Beruntunglah teman-teman seperjuangannya masih mempercayai Mulan hingga membuat sang jenderal sadar dan mempercayai ucapan Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. Mulan pun diperintahkan memimpin jalan dan pasukannya untuk mengejar kaum Roran yang menyusup ke istana. Lead us as we ride to the Imperial City. Di istana, para pasukan Roran yang menyusup sudah bisa menguasai kerajaan, juga dengan bantuan si penyihir yang menyamar menjadi penasihat istana, menyuruh raja untuk mengungsi ke tempat persembunyian. Padahal hal itu hanyalah sebuah jebakan yang direncanakan Borihan. At the new palace, he offers a duel. Tiba di istana, Mulan pun mulai berjuang kembali membantai kaum Roran. Sang jenderal dengan menaruh rasa percaya memerintahkan Mulan melindungi raja. Namun terlambat. Borihan telah menyekap raja terlebih dahulu. Yang ada di sana hanyalah wanita penyihir. Terlihat si wanita penyihir sangat keheranan melihat Mulan yang hanya wanita bisa memimpin sebuah pasukan dan melakukan penyerangan. Mulan meminta penyihir untuk bertobat dan mau diajak bekerja sama serta memberitahukan di mana Borihan menyekap sang raja. Penyihir pun terlihat sedikit sadar lalu ia pergi. It's not too late. Please. Mulan pun menyadari bahwa penyihir itu menuntunnya ke tempat raja dan Borihan. Mulan pun mengejar penyihir kemanapun ia pergi hingga naik turun genteng, benteng dan sebagainya. Hingga ia sampai di tempat penyekapan sang raja. Terlihat sang raja akan dibakar hidup-hidup oleh Borihan. Dan ketika si wanita penyihir datang menghampiri Borihan, Borihan sadar bahwa si penyihir telah mengkhianatinya. Tanpa kesal, Borihan pun langsung memanah ke arah Mulan yang hampir sampai menghampirinya. Dengan cepat, si penyihir berubah kembali wujudnya menjadi burung dan menyelamatkan Mulan dari panah. Penyihir pun mati. Mulan lekas memeluk si penyihir dan mengucapkan terima kasih. Di sisa nafasnya, penyihir meminta Mulan untuk melindungi sang raja. Dengan penuh rasa bersalah akan mengingat setiap kesalahannya. Mulan pun akhirnya memulai pertarungan dengan Borihan untuk menyelamatkan sang raja. Hingga suatu momen, pedang yang digunakannya terpental dan masuk ke dalam api. Namun Mulan tak patah semangat. Sang raja pun memberikan semangat padanya dengan menyebut bahwa Mulan adalah patriot sejati. Mulan pun terharu dan semangat bertempurnya kembali menggebu. Hingga akhirnya Mulan menjatuhkan Borihan yang hampir masuk ke dalam api. Dengan cepat Mulan mendekati sang raja. Lalu ketika hendak akan melepaskan tali yang terikat, si Borihan di tengah kesempatannya meluncurkan kembali panah terakhirnya pada sang raja.
Sang raja menangkap panah yang hendak menghampirinya, lalu melambungkan panahnya. Dan Mulan pun langsung menendang si panah hingga menembus jantung Boryhan. Dan akhirnya Boryhan pun tumbeng. Mulan pun berhasil melindungi sang raja. Dan raja menganugerahinya apresiasi yang luar biasa hingga ingin menjadikannya sebagai kepala pengawal kerajaan. Namun dengan sangat rendah hati Mulan menolak karena ia teringat kedua orang tuanya di desa yang mungkin sedang menunggunya. Mengingat kebaikan Mulan, sang raja pun mengizinkan Mulan kembali ke pangkuan orang tuanya. I must return home. Saat hendak meninggalkan kerajaan, Hong Hui yang sering memperhatikan Mulan sejak awal pertemuan menghentikan Mulan yang sepertinya Hong Hui menaruh perasaan pada Mulan dan berjanji bahwa suatu saat ia akan mendatangi Mulan ke desanya. Mereka berdua pun terlihat tersenyum tersipu malu. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya dan menemui keluarganya. Semua orang terheran karena Mulan pulang menggunakan pakaian patriot yang pulang dari medan perang. Ia pun langsung meminta maaf pada kedua orang tuanya, terutama sang ayah. Juga terkait pedangnya yang hancur terjatuh ke dalam api saat menyelamatkan sang raja. Namun ayahnya tak memperdulikan semua itu. Yang ia khawatirkan hanyalah keselamatan putrinya, dan Mulan pun langsung memeluk dengan erat. Mereka sekeluarga pun terisak haru. Di tengah keterharuan itu, desa Mulan kedatangan utusan dari sang raja beserta Jenderal Tung. Utusan raja mendedikasikan Mulan sebagai penyelamat sang raja dan dinasti, serta menyebutkan bahwa seluruh negara berhutang kepadanya. Bahkan sang raja pun berhutang nyawa pada Mulan. Semua warga begitu kaget mendengar kehormatan yang diterima Mulan, mengingat Mulan hanyalah seorang wanita dan bahkan kini Mulan menjadi seorang kesatria. Lalu utusan raja pun menghadiahi Mulan sebuah pedang khusus untuk Mulan, berisikan 3 pilar yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di belakang pedang tersebut ada sebuah pilar tambahan yaitu pengabdian kepada keluarga. Devotion to family. Mulan pun kembali ditawari untuk menjadi kepala pengawal pribadi raja, dan itu merupakan perintah sang raja dan Mulan pun harus menyetujuinya. Begitulah kisah Mulan, seorang wanita ksatria pertama pada dinasti itu. Dan kini menjadi seorang wanita pahlawan dinasti tanpa mengabaikan pengabdian kepada keluarga yang tertanam serta dikenal pada diri seorang Mulan. Film pun berakhir dengan memberi banyak sekali pelajaran, menunjukkan budaya yang sangat luar biasa, terutama terkait 3 pilar yang dijunjung, yakni kesetiaan, keberanian, dan kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang ksatria. Namun tidak pula lupa terhadap pilar tambahan, yakni pengabdian kepada keluarga, mengingat sosok pemeran utama dalam film ini adalah seorang wanita. Yang meski ia adalah seorang ksatria, ia tak boleh melupakan kodrat dan hakikatnya sebagai seorang wanita. Di sisi lain, film ini begitu menjunjung tinggi terhadap emansipasi wanita, dengan menonjolkan karakter Mulan yang amat luar biasa kebaikannya dan berakhir dengan bahagia. The end. Ending yang sangat memanjakan. Bagi yang belum nonton film aslinya, nontonlah di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke tetangga-tetangga kalian. Sampai jumpa kembali sama si Bejo dan terima kasih.